Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainur Kumalasari dari 22302047 dan rekan saya Nadia dari Kampus PDB tim 22302057. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang perikatan yang bersumber dari undang-undang, jurisprudensi, kesusilaan, dan pemandang. Nah, perikatan yang lahir dari undang-undang saja, yaitu perikatan yang timbul atau adanya perikatan tersebut karena adanya suatu keadaan tertentu. Misalnya hubungan kekeluargaan seperti hak dan kewajiban alimentasi, terus hak dan kewajiban antar pemilik pekarangan yang berdampingan, dan lain-lain. Yang kedua, ada perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang. Menurut pasal 1353 KUH Perdata, bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia muncul dari perbuatan halal atau dari perbuatan melawan hukum. Jadi, perikatan ini terdiri dari dua sebab, yaitu karena perbuatan halal atau perbuatan yang tidak melanggar hukum dan perbuatan melanggar hukum. Nah, yang pertama, perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia tersebut meliputi yang diperbolehkan menurut hukum, yakni perwakilan sukarela atau Zachtwaarneming. Perwakilan sukarela adalah suatu perbuatan di mana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain dengan perhitungan dan resiko orang tersebut. Perwakilan sukarela ini diatur dalam pasal 1354 sampai 1358 KUH Perdata. Yang selanjutnya ada pembayaran tak terhutang atau unpursued betting. Pasal 1359 KUH Perdata menyatakan tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang. Apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan dapat dituntut kembali. Pasal tersebut memberikan arti bahwa apabila seseorang yang membayar tanpa ada hutang, maka orang tersebut berhak menuntut kembali apa yang telah ia bayarkan. Sedangkan orang yang telah menerima harta tersebut wajib mengembalikannya. Yang selanjutnya ada definisi perbuatan melawan hukum. Dalam bahasa Belanda, perbuatan melawan hukum disebut arithmetic deed dan dalam bahasa Inggris disebut tort. Kata tort itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah atau wrong. Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata tort itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari one's prestasi dalam suatu perjanjian kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut arithmetic deed dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa kontinental. Baik, di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang perikatan yang bersumber dari jurisprudensi. Nah, perikatan yang bersumber dari jurisprudensi adalah perikatan yang lahir dari keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim dalam melakukan pengadilan. Jurisprudensi ini merupakan sumber hukum yang dibentuk oleh keputusan hakim. Nah, di negara Eropa kontinental dan Indonesia, jurisprudensi itu diartikan sebagai putusan pengadilan. Jurisprudensi ini dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Nah, jurisprudensi itu diciptakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara, dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Selanjutnya ada perikatan yang bersumber dari kesusilaan. Nah, perikatan yang bersumber dari kesusilaan adalah perikatan yang timbul berdasarkan pada nilai-nilai moral, kepatutan, dan kesusilaan. Dalam konteks hukum, perikatan ini muncul karena adanya belas kasihan, rasa kemanusiaan, dan kerelaan dari pihak debitor. Nah, prinsip moral pada pengaturan perikatan alam juga menegaskan bahwa perikatan alam ada karena adanya belas kasihan.
rasa kemanusiaan, dan kerelaan dari pihak debitor. Jadi, perikatan yang bersumber dari kesusilaan didasarkan pada nilai-nilai etika dan moral yang menjadi landasan bagi terbentuknya perikatan di dalam hukum. Yang terakhir ada perikatan yang bersumber dari hukum adat. Di sini ada perikatan yang bersumber dari hukum adat adalah perikatan yang timbul berdasarkan norma-norma dan tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat adat. Hukum adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan serta norma-norma yang diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat. Dalam konteks ini, perikatan yang bersumber dari hukum adat terbentuk karena adanya kesepakatan atau perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai adat dan tradisi yang berlaku dalam suatu komunitas adat tertentu. Nah, jadi perikatan yang bersumber dari hukum adat didasarkan pada aturan-aturan yang turun-temurun dan menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.